Sekali lagi kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 38 Bapak Ibu. Sudah dapat, amin? Ya, kita membaca secara sama-sama satu ayat saja Bapak Ibu. 2, 3 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi saya ulangi, dikatakan firman Tuhan begini Bapak Ibu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Ya, firman Tuhan ini singkat ya, tapi maknanya ini dalam Bapak Ibu. Ya, berbicara tentang kebaikan Tuhan dan juga kesetiaan Tuhan ya. Nah, pada hari Selasa kemarin ketika ibadah keluarga sudah diingatkan juga mengenai kesetiaan Bapak Ibu. Tapi hari ini penting juga tentang kesetiaan. Nah, dikatakan Daud, ini nyanyian pujian Daud yang ada dalam Alkitab, dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan Bapak Ibu, sebab Dia baik. Ada alasannya kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan karena Tuhan baik, dan menjadi alasan yang kedua dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya tidak akan pernah pudar, amin. Ya, kasih setia Tuhan tidak akan pernah pudar. Ada 2 kalimat penting yang harus kita pelajari pada ayat ini, yaitu tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Amin. Tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Itu penting kita sadari. Itu yang harus kita syukuri. Dan itu bukan hanya Tuhan saja yang melakukan, tetapi betapa pentingnya kalau kita orang-orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita juga dituntut untuk setia dan baik di dalam hidup Tuhan Bapak Ibu. Amin. Iya, kita tidak mau hanya menerima kebaikan daripada Tuhan dan kesetiaannya, tetapi yang menjadi perhatian penting bagi kita pada pagi hari ini, kita dituntut untuk baik dan setia di dalam hidup Tuhan. Haleluya. Iya, kita dituntut baik dan setia dalam hidup Tuhan Bapak Ibu. Bukan cuma saja kita hanya menerima, tetapi kita sebaliknya dituntut. Kalau Tuhan berlaku baik terhadap Bapak Ibu, kalau Tuhan berlaku setia terhadap Bapak Ibu, betapa pentingnya juga hidup kita ini harus setia dan baik di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Sama nasib hidup hati. Namun banyak orang tidak menyadari hal itu Bapak Ibu. Ada banyak perkataan yang mengatakan kalau Tuhan setia wajar-wajar saja dia Tuhan. Bapak Ibu, menyangkut keselamatan yang sesungguhnya, kalau kita tidak setia di dalam hidup Tuhan, kita tidak mencapai garis finish yang sesungguhnya di dalam hidup Tuhan ya. Nah, tema khotbah pada pagi hari ini untuk kita yaitu tentang baik dan setia di dalam Tuhan. Nah, kenapa 2 hal ini penting? Ada banyak orang berpikiran kalau sudah baik pasti setia. Kalau sudah setia pasti baik. Itu bertolak belakang Bapak Ibu ya. Yang baik belum tentu setia, yang setia belum tentu baik. Amin. Yang setia belum tentu baik ya. Itu sebabnya dikatakan 2 kalimat ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kita dituntut untuk baik di dalam hidup Tuhan dan setia juga dalam hidup Tuhan Bapak Ibu. Amin. Nah, kebaikan dan kesetiaan tidak dapat dilihat secara waktu hari ini saja, tetapi itu bisa diuji lewat berjalannya seiring waktu Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi bahwa kesetiaan kita di dalam lingkup Tuhan dan kebaikan kita di dalam lingkup Tuhan dapat dilihat dengan seiring berjalannya waktu. Amin. Bukan karena hari ini kita datang beribadah. Coba tanya samping kiri kanannya, masih setia untuk hari besok dalam ikut Tuhan? Mana tidak setia lagi Bapak Ibu ya, hanya karena hari ini. Tapi ini penting Bapak Ibu ya. Dikatakan ada 2 kalimat ini penting. Kalau Tuhan berlaku baik dan setia terhadap umatnya, wajarlah kita sebagai pengikut Tuhan harus baik dan setia di hadapan Tuhan ya. Nah, orang yang baik dan setia mengikut Tuhan adalah yang pertama saya buat di sini, orang yang selalu mau bertindak. Amin. Amin. Saya katakan tadi bahwa kesetiaan diuji dengan berjalannya waktu. Yang pertama itu saya katakan orang yang selalu bertindak. Nah, kalau tidak ada tindakan di dalam hidup Tuhan, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menguji apakah kita setia atau tidak setia Bapak Ibu.
Jadi harus ada tindakan. Nah, coba kita lihat di dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan di sana apa, Bapak Ibu? Alkitab kita Matius 25. Yang mau baik dan setia di hadapan Tuhan dapat dilihat dengan tindakannya dalam hidup Tuhan. Amin. Tindakan juga berbicara dengan perubahan kita, Bapak Ibu. Amin. Ya, tidak dengan bahwa tindakan juga menginginkan sebuah perubahan. Ya, tidak fokus pada situasi, Bapak Ibu. Artinya tidak mau hanya melihat situasi seperti ini aja terus, tidak begitu ya. Tetapi ada maunya perubahan di dalam hidup Tuhan. Haleluya. Kita yang sudah tahu berapa lama kita jadi orang percaya, tapi kita yang tahu bagaimana kita dalam hidup Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin di tahun 2022 kalau disuruh berdoa masih banyak alasan. Di tahun 2023 ada perubahan, amin. Amin. Khususnya kaum bapak ini, kaum pria juga ya. Kalau mungkin di tahun yang lalu kita kurang sungguh-sungguh di dalam ikut Tuhan, tapi ingatlah bahwa Tuhan begitu baik dan setia. Oleh sebab itu kita buat perubahan di dalam hidup kita. Kita harus jadi orang yang percaya yang benar-benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ini kalau disuruh berdoa ya, ada banyak alasan. Seperti sudah pernah saya katakan kemarin itu Bapak Ibu, perhatikan ada cerita ya, entah betul atau tidak ya. Kalau disuruh berdoa setiap doa ibadah keluarga Bapak Ibu, ada peraturannya katanya setiap doa makan harus keluarga yang tuan rumah yang buat doa. Suatu ketika istrinya bilang, dia pula suaminya ini sudah pernah saya ceritakan. Menunggu dari kokomadilah yang sama-sama hidupku, amin.